Doan Van Hal, si pemain buangan SC Heerenveen. Bomber timnas rela babak belur demi menangkan timnas. Gelandang anyar timnas yang dijuluki The Professor. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Doan Van Hal, si pemain buangan SC Heerenveen. Vietnam akan melawan timnas Indonesia dalam dua leg di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tim besutan Philippe Trouchy itu akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 21 Maret nanti. Diketahui timnas Indonesia diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi untuk melawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil beberapa pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Joon, J.I.Z., Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. Untuk Justin Hubner akan memulai karir sebagai sepak bolanya di Asia bersama klub Jepang Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton. Sementara itu, Doan Van Hal menilai timnas Vietnam tidak perlu inferior dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia memandang sebelah mata kualitas pemain naturalisasi Garuda. Doan Van Hal sendiri tidak masuk timnas Vietnam karena cedera. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim pelada atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa daripada Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya, kata Doan Van Hal. Usai melayangkan komentar negatif, Doan Van Hal pun mendapat respon keras dari berbagai pihak, tak terkecuali para netizen Indonesia. Jika berkaca pada karir Doan Van Hal, dirinya memang pernah merumpun bersama tim asal Belanda yang mentas di kasta tertinggi, yakni SC Heerenveen. Ya, klub yang sekarang dibela oleh pemain baru timnas Indonesia, Tom Haye. Namun, baik andalan Park Hang-seo itu bermain di SC Heerenveen hanya sebatas loan atau pinjaman dari klub Vietnam Hanoi FC. Menurut data dari Transfer Market, Van Hal hanya mencatatkan 1 menit penampilan bersama SC Heerenveen. Artinya, baik bertipe pemain kasar ini tak mampu bersaing di kasta Eropa tersebut. Alhasil, ia dibuang dan dikembalikan ke pabrik asalnya, Hanoi FC. Yang membuat heran adalah baik yang sempat dibuang oleh raksasa Eredivisie itu berani melontarkan komentar bernada meremehkan pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang notabene menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sebuah komentar yang membuat dirinya sendiri malu akan kualitasnya. Van Hal tak lebih dari pemain yang mengandalkan permainan kasar membabi buta yang berniat untuk mencederai lawannya. Bomber timnas rela babak belur demi menangkan timnas. Nama Rafael Struijk kembali mendapatkan panggilan Sintayong ke skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Vietnam. Pemain 21 tahun jadi pilihan utama timnas Indonesia di sektor penyerang. Rafael Struijk mengaku sudah fit untuk laga kontra Vietnam meski masih mengalami jet lag. Meski begitu, Rafael Struijk masih belum menunjukkan performa maksimal bersama tim Merah Putih. Penyerang Ado Den Haag tersebut masih belum mencetak satupun gol selama membela timnas Indonesia. Meski begitu, Rafael Struijk menyebut bahwa situasinya sedang sulit bersama timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun tersebut menyebut materi pemain timnas Indonesia masih sangat muda dan masih ada tambahan beberapa nama baru. Rafael Struijk pun mengaku sudah siap tampil maksimal bersama timnas Indonesia entah di posisi manapun dia bermain. Selain itu, pemain berparas tampan tersebut menyebut baik wajah-wajah baru yang menghiasi skuad asal Sintayong tersebut. Dirinya juga menyoroti kedatangan Ragnar Oratmangun yang menjadi rekan sesama naturalisasi yang berposisi sebagai penyerang juga. Ia juga berharap bisa belajar banyak dari Ragnar sebagai seorang striker yang ganas di kotak penalti lawan. Gelandang anyar timnas yang dijuluki The Professor.
Pemain SC Heerenveen keturunan Belanda Indonesia, Tom Haye, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia secara utuh dan dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. Tom Haye yang lahir di Amsterdam pada 9 Februari 1995 itu baru saja merayakan ulang tahunnya ke-29 bulan lalu. Saat ini pun ia aktif sebagai pemain di divisi tertinggi Liga Belanda bersama SC Heerenveen. Keunggulan Tom Haye terletak pada kaki kanannya yang kuat serta keahliannya dalam mengeksekusi bola-bola mati. Dengan tinggi badan yang mencapai 187 cm, pemain dengan zodiak Aquarius itu memiliki keunggulan dalam duel udara. Dalam beberapa kesempatan, Tom Haye dipercaya sebagai eksekutor bola mati SC Heerenveen. Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab dia memiliki kemampuan syuting yang mumpuni. Dilansir dari transfermarket.co.id, Tom Haye bergabung ke klub SC Heerenveen pada 31 Januari 2022. Dia dikontrak hingga 30 Juni 2024 dengan nilai pasar diperkirakan mencapai 52,14 miliar rupiah. Di Eredivisie musim ini bersama SC Heerenveen, mantan pemain ADO Den Haag itu telah mencatatkan 24 kali penampilan dengan koleksi 3 gol dan 2 assist. Sementara di KNVB Beker, dia membuat 2 penampilan dan menghasilkan 1 assist. Pemain dengan rambut klimis ini kenyang pengalaman di sejumlah klub Eropa, antara lain ADO Den Haag, AS Alkmaar, Lecce, dan NEC Breda. Kehadiran Tom Haye dalam skuad asuhan Sintayong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia menjadi berprestasi. Itulah mengapa Tom Haye dijuluki The Professor. Masih berhubungan dengan pembahasan di poin pertama tadi, Duan van Hal menyindir pemain naturalisasi Indonesia yang dianggap bukan level Eropa. Namun ia justru tidak mawas diri ketika berkomentar demikian. Kini Tom Haye yang akan membela timnas Indonesia punya kesuksesan besar di SC Heerenveen. Perbandingannya pun jauh dengan Van Hal. Beda dengan Van Hal yang cuma tampil 1 menit, Tom Haye menjadi tulang punggung di lini tengah klub Belanda ini. Pemain Vietnam berusia 24 tahun itu sangat jauh jika dibandingkan dengan calon gelandang timnas Indonesia.